Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita ya setelah mungkin 2 pekan ya kita tidak belajar. Ini kita lanjutkan lagi ya, yaitu kajian kita dari kitab Khudz Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah, yang artinya adalah ambillah akidahmu dari Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dan kita akan melanjutkan kitab ini pada halaman 18. Di sini ada pertanyaan yang ke-20. Soal al-Ishrin. Soal al-Ishrun ya. Ma huwa dararu asyirki al-akbar? Ya, pertanyaannya adalah, saya tulis di kolom obrolan. Pertanyaan ke-20. Ya. Apa bahaya dari syirik besar? Ya. Syirik besar itu ya bahaya, iya bahaya. Namun apa bahayanya? Ya, di sini jawabannya adalah ya asyirku, ya, bahwasanya al-syirkul akbar, syirik besar, yusabbibu al-khulud finnar, menyebabkan seseorang kekal di neraka. Di orang yang mengerjakan perbuatan yang masuk dalam kategori syirik besar, maka ia akan kekal di neraka. Apa dalilnya? Ya, di sini penulis menyebutkan dalam surah Al-Maidah. Seperti biasa nanti ayatnya dicari ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dalam surah Al-Maidah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim memiliki penolong. Ya. Orang yang berbuat zalim nanti tidak akan ada yang menolongnya di akhirat kelak. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Ya, dia nggak akan masuk surga di akhirat. Wa ma'wahu wa ma'wahu nar. Ya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, tempat kembalinya nanti ia di akhirat adalah an-nar, yaitu neraka. Ya, ini saya tulis jadi jawabannya. Tadi pertanyaannya. Maka jawabannya bahwa syirik besar akan menyebabkan kekalnya seseorang di neraka. Di orang yang mengerjakan syirik besar akan kekal di neraka. Dalilnya dalam
surah Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Saya tulis terjemahannya. Ya, innahu mayyusyrik billah. Sesungguhnya, ya, siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, ini potongan ayat dalam surah Al-Maidah. Adapun lanjutan ayat, wa malidh zalimina min ansor, dan tidaklah orang yang berbuat zalim yaitu memiliki penolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang berbuat zalim atau orang yang berbuat syirik dengan zalim. Ya, karena Allah di sini berbicara tentang orang yang berbuat syirik. Namun di akhir ayatnya Allah tutup dengan sesungguhnya bagi orang yang berbuat zalim. Ya, maka kata para ulama tafsir bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling zalim di dunia ini. Kenapa? Karena kezaliman yang terbesar adalah perbuatan syirik. Ya, apa kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan adalah ya kezoliman yang besar. Syirikan adalah kezoliman yang besar. Ya, jadi orang yang paling zolim di dunia ini adalah orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, ya, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling zolim. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. Lalu bagaimana dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya di sini di kitabnya kita perhatikan, wa man Allah yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah ya setelah meninggal, setelah wafat setiap orang, ya nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, yusyriku billah, dia membawa dosa syirik ketika di dunia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasan baginya? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar. Maka orang ini masuk neraka. Ya, orang ini masuk neraka. Ya. Dalam hadis ini ada lanjutannya lagi. Ya, dalam hadis ini ada lanjutannya lagi. Apa lanjutannya? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa man Allah, dan siapa saja yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak pernah berbuat syirik ketika di dunia." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Jadi seseorang yang menjadi pembeda ya antara dirinya masuk neraka atau masuk surga itu adalah terkait dengan tauhidnya. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ya dijamin dia masuk neraka. Namun kalau ketika di dunia dia beribadah hanya kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah yang dia ucapkan, dia yakini, dia amalkan, dan tidak pernah berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Jaminannya adalah surga. Ya, ini adalah bahaya dari kesyirikan. Ya, saya tulis terjemah hadisnya. Ini dalil dalam hadis. Bapak. Ya, dalam hadis.
Dalil dalam hadis artinya ya, siapa saja yang bertemu dengan Allah dan ia tidak berbuat syirik, maka dia berbuat syirik, maaf. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dan ia membawa dosa syirik, maka ia masuk neraka. Maka ia masuk neraka. Ya, dicatat tentang terjemahnya. Naam, ya, ditulis dulu terjemahnya. Ya, sudah ditulis. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi itu adalah pertanyaan yang ke-20. Sekarang pertanyaan ke-21. Hal yanfa'ul amal ma'asyirk? Apakah bermanfaat amal soleh yang disertai dengan kesyirikan? Jadi ketika seseorang banyak amal ibadahnya, namun ia berbuat syirik, apakah bermanfaat amal soleh tersebut? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, pertanyaannya nanti akan saya rinci. Jawabannya, la yanfa'u al-amal ma'asyirki. Tidak akan bermanfaat amalan disertai dengan kesyirikan. Jadi perbuatan syirik yang dia lakukan, yaitu akan menghapus seluruh amalannya. Dan ini yang dimaksud adalah ya, yaitu bagi kehidupan di akhirat. Bagi kehidupan di akhirat. Ini penting ya, harus kita apa kita ajarkan terkait dengan ini. Ya, saya tulis pertanyaannya, ini pertanyaan ke-21 ya. Pertanyaan ke-21. Apakah amal soleh bermanfaat jika disertai dengan perbuatan syirik? Maka jawabannya tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bermanfaat bahwa ya itu untuk kehidupan di akhirat. Jadi kalau ada misalkan ya orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya, dia berbuat kebaikan, dia bersodakoh, dia membantu orang miskin, membantu anak yatim, para janda. Ya, maka karena dia berbuat syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
Ya, maka yang demikian untuk di akhirat dia tidak dapat manfaat, nggak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, namun di dunia Allah Maha Adil, Allah balas kebaikannya. Ya, Allah balas kebaikannya. Ini sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya di masa jahiliyah sebelum dimasuk Islam, ya dia banyak amal soleh yang dia kerjakan, banyak sodakoh, banyak bantu orang. Ya maka yang demikian ya manfaatnya untuk dirinya ketika di dunia. Ya, adapun di akhirat maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Agamanya yakini, baik Nasrani, Yahudi, enggak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Dia beramal soleh, nggak manfaat di akhirat. Beda dengan orang yang beriman, orang yang bertauhid. Dia berzikir saja dengan lisannya, dia ucapkan la ilaha illallah. Ya, apa kata kata Nabi SAW bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan langit beserta isi-isinya. Ya, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu di sisi Allah lebih berat kebaikan yang kita lakukan dari ucapan la ilaha illallah daripada dunia ini seisinya, daripada langit seisinya. Begitu agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Apalagi kalau kita memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkan kalimat tauhid ini la ilaha illallah. Betapa agungnya kalimat tauhid ini. Kalimat yang agung, kalimat yang terdapat padanya tauhid. Ya, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbuatan amal soleh yang disertai dengan kesyirikan, ya dia berbuat syirik, dia menyekutukan Allah, dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka nggak manfaat nanti di akhirat amal soleh yang dia kerjakan. Kebaikan yang dia lakukan di dunia nggak bermanfaat. Ya, dia merugi. Kenapa? Tidak mentauhidkan Allah. Dia berbuat syirik. Apa dalilnya? Dalilnya di sini disebutkan dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait dengan para nabi-nabinya. Walau asyraku, kalaulah mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tentu banyak amal soleh yang telah mereka kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku, kalaulah mereka berbuat syirik. Ya. Ini kalau mereka berbuat syirik dan ini tidak terjadi, ya. Artinya apa? Allah berikan peringatan. Ya, kalau para nabi saja diberikan peringatan yang demikian dan tetap akan hapus, akan gugur amal soleh yang telah mereka kerjakan. Lalu bagaimana lagi dengan kita yang bukan siapa-siapa? Terlebih lagi kita yang amal solehnya kurang, kemudian berbuat syirik lagi. Amal solehnya jarang, malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hilang udah kebaikan yang kita lakukan hilang, ya. Ya, kalau orang selama hidupnya dia beramal soleh, kemudian di akhir hayatnya dia berbuat syirik, maka amal solehnya gugur semua. Amal soleh yang dia kerjakan hilang, hapus. Ya, lalu bagaimana lagi orang yang malas beramal soleh, berbuat syirik lagi. Ya, maka ya tauhid ini nilainya sangat tinggi sekali, sangat agung di dalam Islam. Ya, mempelajari tauhid, mempelajari akidah ini sangat penting agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, di surah Al-An'am. Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala
Ana agna, itu kurang titiknya ya. Harusnya ana agna asyuraka anisyirki. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini saya tulis dulu ya biar tidak numpuk ya. Ya tulis dulu tadi ayat, ayat Al-Qur'an dalam surah Al-An'am. Ya, dalilnya dalam surah Al-An'am. Nanti ayat baru ya. Walau asyraku. Nah, ini Allah berfirman kepada para nabi, ya. Kalaulah mereka berbuat syirik, maka terhapus dari mereka apa yang telah mereka kerjakan berupa kebaikan, ya. Ini adalah Allah dalam ayat ini menjelaskan tentang keadaan para nabi, ya. Kalau ada di antara nabi yang berbuat syirik, maka akan hapus dari mereka amal soleh yang telah mereka kerjakan. Dan ini juga Allah berfirman dalam ayat yang lain. Ini khusus kepada Nabi Muhammad. Walau asyrakta. Ya, kalau engkau berbuat syirik, ya, maka akan terhapus dari apa yang telah engkau kerjakan. Walau asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik sedikit saja wahai Muhammad, ya, maka akan terhapus semua apa yang telah engkau kerjakan. La yahbatanna amaluka, amalmu akan hilang, akan terhapus, ya. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Itu Nabi SAW yang tidak pernah berbuat syirik semenjak lahirnya. Jadi Nabi itu meskipun tumbuh di kalangan orang-orang musyrikin, Quraisy, musyrik Mekah, tapi Nabi tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersujud kepada patung. Itu Nabi Muhammad SAW. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, fitrahnya, tidak pernah berbuat syirik. Meskipun orang-orang sekitarnya berbuat syirik. Ya, Nabi saja yang sudah seperti itu, kalau berbuat syirik akan terhapus darinya amal soleh yang telah dikerjakan. Itu lebih baik dengan kita. Ya, maka hati-hati dari perbuatan syirik ini. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis, tadi hadisnya sudah kita baca. Ya, adapun dalam hadis, ya, ini hadisnya disebut hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Qala sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala. Hadis qudsi itu, ini hadisnya adalah hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah taala berfirman. Itu hadis qudsi. Allah berfirman tapi diawali dengan Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Itu namanya hadis hadis qudsi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ana aghna syuraka yani syirki. Aku, ya, sangat tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang beramal, ya, barang siapa yang beramal
kemudian menyekutukanku dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan ia beserta perbuatan syiriknya. Nah, ditulis diterjemahkannya ya. Terjemahannya ditulisnya. Silakan ditulis dulu. Ini nanti akan saya jelaskan apa maksudnya hadis ini, hadis yang panjang ini, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis ini saya jelaskan dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, atau aku agna syuraka, tidak membutuhkan persekutuan, ya. Jadi Allah itu satu-satunya yang mesti kita sembah. Nggak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal, orang beramal soleh, sholat contohnya itu amal soleh. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Beramal namun dia berbuat syirik. Ya. Contohnya apa? Kata para ulama, ini contohnya adalah riya. Tahu riya ya, orang yang beribadah tapi niatnya untuk dipuji. Ya, niatnya untuk dipuji, niatnya untuk agar orang lain ya melihatnya. Wah, bagus sekali bacaan Al-Qur'annya. Wah, bagus sekali ya gerakan sholatnya misalkan. Ya khusyuk sekali dia itu. Ya, atau kita bersodakoh. Sodakoh niatnya untuk Allah, bukan untuk dipuji. Ya, orang sebagian orang ingin dipuji. Wah, dia dermawan itu ya. Setiap hari sodakoh dia. Dermawan sekali dia. Dan dia niatnya mau dipuji. Kalau kalau kita niatnya untuk Allah, tapi kemudian ada orang yang memuji kita, ya itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Yang penting niat kita untuk Allah. Tapi kalau kita niatnya agar dipuji oleh orang, itu ria namanya, nggak boleh. Dan ria itu syirik, syirik kecil. Meskipun dia tidak menjadikan orangnya sebagai musyrik, tapi dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan amalannya. Ya dalam goyah atau tujuan dari amal solehnya. Maka siapa yang beramal, kemudian dia mempersekutukan Allah dalam amalannya tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan ia dan juga persekutuannya atau perbuatan syiriknya. Jadi amal solehnya nggak diterima oleh Allah. Ya, sia-sia orang yang berbuat amalan tapi ria, sia-sia. Ya. Jadi kita dalam beramal kita niatkan lillahi ta'ala. Tidak ada syirik besar, tidak ada syirik kecil. Syirik kecil tentunya ria, ujub, bangga, pamer, sum'ah, pengen didengar orang, dan seterusnya. Kita niatkan lillahi ta'ala. Apa yang kita kerjakan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah ya pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Insya Allah untuk berikutnya kita akan bahas tentang syirik kecil. Ini syirik kecil ada berapa halaman, kita lihat dulu. Ada satu halaman, insya Allah. Ya, kalau tidak ada halangan, pekan depan kita bahas ini. Kita selesaikan syirik kecil, baru kemudian tentang tawassul dan meminta syafaat. Ini mulai agak berat pelajarannya,
tapi insya Allah perlahan-lahan selesai insya Allah. Ya baru nanti kalau sudah selesai kita belajar bahasa Arab dari dasar ya insya Allah. Itu saja mungkin untuk malam hari ini ya, mohon maaf ya karena hari ini saya jadwalnya full ya, baru agak baikan ya, kemarin sempat sakit ya, dan ini hari ini baru pertama kali saya juga dakwah ya keluar hari Jumat ini ada jadwal, dan saya ingat malam ini ada ngajar sama Mas Bintang dan Mas Dafa ya. Ya mudah-mudahan dimaklumi ya, dan pelajarannya dicatat, catatannya nanti dikirim ke WhatsApp ya. Kita tutup pelajaran kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.